Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Anak wajib untuk kita didik dan kita lindungi. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Saya Imron, Bupati Cirebon. Mari bersama kita saksikan persembahan untuk kesejahteraan anak berikut ini. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kami siswa dari SMP 1 Waru akan menampilkan lingkungan sebagai sumber belajar. Matematika, IPA, Seni Budaya. Bahasa Inggris, IPS. Semangat! Semangat! Teman-teman, kita nyanyi yuk. Ayo! 1, 2, 3. Sik asik, ayo belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar. IPS, MIPA, dan juga lainnya. SMP 1 Waru pasti oke. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh semangat. Tayangan Cirebon Katon kali ini berbicara tentang lingkungan sekolahku sebagai sumber belajar bagiku. Diawali dengan permintaan orang tua siswa kepada sekolah agar sekolah mengadakan pembelajaran di lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan kejenuhan anak-anak di rumah sehingga orang tua berinisiatif mengadakan pertemuan virtual dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili seluruh orang tua siswa meminta agar anak-anak kami diberi kesempatan pembelajaran di sekolah untuk materi-materi tertentu yang memang perlu mendapat penjelasan dan penguatan dari guru. Baik Bapak Ibu, sekolah akan mencoba untuk mengakomodir keinginan orang tua untuk ada pertemuan atau bimbingan di sekolah dengan materi-materi yang mungkin tidak dipahami oleh anak-anak. Tetapi tetap anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Bu ya. Tolong anak-anaknya dikasih tahu. Dan sekolah kemudian menanggapi hal tersebut dengan mengadakan pertemuan virtual juga dengan guru-guru dan wakasek kurikulum beserta wakasek yang lainnya, sehingga ditetapkan setiap kelas 10 orang anak boleh belajar di sekolah. Bapak Ibu guru, ini ada usulan dari orang tua. Kalau kita pembelajaran BDR, itu banyak anak-anak yang kurang memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ke depan kita akan mencoba untuk ada pembelajaran semacam bimbingan ke sekolah. Namun tetap anak-anak tidak boleh memakai seragam. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas mohon informasikan kepada anak-anak ya. Baik Pak. Baik Pak. Nanti disampaikan Pak. Ya, terima kasih. Agar anak-anak senang belajar di sekolah, tolong kita persiapkan segala sesuatunya.
Kepada Wakasek Kurikulum Pak Haji Abdurrahman, tolong membuat jadwal supaya keinginan dari orang tua bisa kita sampaikan. Artinya anak-anak tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Baik, Pak. Ya, dalam episode kali ini berbicara tentang lingkungan sekolah dijadikan sebagai sumber belajar bagi mata pelajaran IPA, mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran IPS, dan mata pelajaran seni lainnya. Sebetulnya bisa semua mata pelajaran, tetapi kita batasi untuk beberapa mata pelajaran yang memang ditayangkan pada episode kali ini. Dalam pelajaran IPA misalnya, anak-anak dan guru belajar tentang dikotil dan monokotil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sudah cuci tangan dan pakai masker semua ya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Semuanya sudah cuci tangan dan pakai masker. Karena kita masa pandemi, maka kita harus jaga kesehatan dengan ketat, jaga jarak satu sama lain. Baik, Bu. Pagi ini kita akan mempelajari tentang materi struktur jaringan pada tumbuhan. Kalian akan membentuk kelompok kecil yang ada 6 orang tersebut. Bu, apakah kelompoknya bebas milih? Silakan memilih untuk kelompoknya. Sudah membentuk kelompok? Sudah, Bu. Baik. Anak-anak perhatikan, nanti hasil daripada penelitian ya, kalian presentasikan ketuanya apa itu tumbuhan yang akan diteliti ya. Di sini Ibu akan menerangkan bahwa di SMP kita tercipta ini memiliki greenhouse yang ada di sekitar kita ini, bahkan di luar daripada lingkungan kita banyak sekali, tetapi kita ini memiliki tumbuhan itu ada 2 bagian ya. Ada yang disebut dengan dikotil dan ada yang disebut dengan monokotil. Ketuanya nanti presentasikan apa itu dikotil dan apa itu monokotil, fungsinya apa, serta ciri-ciri daripada tumbuhan tersebut apa. Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Silakan. Tetap jaga jarak ya. Tetap jaga jarak di antara kalian. Silakan yang teliti kalian, mana dikotil dan monokotilnya, baru kalian presentasikan masing-masing kelompok tersebut ya. Halo? Kelompok 3, Ibu. Ya, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Kami menemukan tumbuhan monokotil pada tumbuhan yang bernama Dorna bambu dracena yang mempunyai ciri akar serabut, batangnya tidak bercabang, Iya, pertulangan daunnya sejajar. iya. Monokotil sendiri adalah tumbuhan yang berkeping satu. Akar serabut ini berfungsi untuk menyerap air, unsur hara, adapun fungsi utamanya untuk mengokohkan berdirinya tumbuhan. Sementara batangnya sebagai tempat mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Sementara pada daun terdapat stomata atau mulut daun yang pada bagian ini terjadi proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang dipandu oleh sinar matahari yang disebut dengan fotosintesis. Bagus sekali, jawabannya sangat tepat dan jelas sekali. Kelompok yang lain yang bisa, ya, kelompok berapa? Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Bagus sekali, jawabannya sangat tepat dan jelas sekali. Kelompok yang lain yang bisa, ya, kelompok berapa? Satu menemukan tumbuhan dikotil. Iya. Tumbuhan yang berkeping dua, yaitu memiliki ciri akar tumbuh dan batangnya yang bercabang. Fungsinya itu adalah memiliki akar yang bisa menyerap air dan unsur hara. Jaga jarak. Manfaatnya bisa dijadikan obat flu, batuk, dan
dalam lainnya? Iya, dua-duanya jawabannya betul. Dua-duanya jawabannya jelas, ya. Mengenai dikotil maupun tumbuhan monokotil di sini ya. Jadi dalam kesempatan ini barangkali untuk jam pelajaran yang lainnya kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan yang lain. Sampai di sini kita meneliti tentang tumbuhan dikotil maupun monokotil yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Salah satu hak anak di sekolah adalah mendapatkan pembelajaran dari guru yang mengampu. Agar hak tersebut tersampaikan pada anak, maka seorang guru harus menghadirkan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Oleh sebab itu, guru harus merencanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Tidak harus melalui membutuhkan sarana yang mahal. Karena guru dapat memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pengertian sumber belajar adalah berbagai sumber yang ada di sekolah, baik berupa data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik digunakan secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pengertian lingkungan sekolah menurut Ashari, segala sesuatu yang ada di sekitar anak, di dalam pendidikan formal maupun berupa benda, peristiwa yang terjadi maupun kondisi sekolah yang ada, yang dapat memberikan pengaruh kuat pada anak. Jika dilihat dari definisi di atas, maka guru mata pelajaran apapun memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Beberapa contoh mata pelajaran yang dapat memberikan atau memanfaatkan sekolah sebagai sumber belajar. Misalnya mata pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran IPA, kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah ini sebagai sumber belajar. Apakah untuk ekosistemnya, struktur dan jaringan pada tumbuhan. Begitu pula mata pelajaran yang lain, mata pelajaran matematika. Dapat memanfaatkan lapangan olahraga atau yang ada di sekolah, tumbuhan, apakah tiang bendera, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Mata pelajaran IPS yang sangat asyik, apabila guru membawa siswa keluar kelas dan mengamati interaksi sosial yang ada yang terjadi antar warga sekolah. Menghadirkan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar akan menjadi bagian yang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus punya kreatif, sehingga siswa memanfaatkan pembelajaran ini menjadi bekal pada dirinya. Pembelajaran ini akan menjadi makna. Salam sehat, penuh semangat. Di matematika, mereka belajar bagaimana mengukur bayangan, tinggi pohon dengan mengukur bayangan. Hari ini kita belajar di lingkungan sekolah, supaya kalian tahu bahwa belajar matematika tidak harus di dalam kelas. Tapi belajar matematika bisa dengan menggunakan lingkungan sekolah. Wah, asik nih, bakal belajar di luar kelas. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar online tentang kesebangunan. Kalian masih ingat? Masih, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang dapat mengukur tinggi pohon ini? Ya, Ibu, itu pohonnya tinggi banget. Gimana cara kita mengukurnya? Teman-teman, ada yang bisa naik pohon ini nggak? Aku nggak bisa. Aku nggak berani, takut jatuh. Ya, jadi gimana dong? Sekarang kalian tidak perlu mengukur tinggi pohon ini. Kalau ada yang jatuh, bagaimana? Terus gimana dong, Bu, cara mengukurnya? Kita cukup mengukur bayangan tinggi pohon ini. Di bawah alat ukurnya? Di bawah, Bu. Ya, ukur bayangan pohon ini. 730 cm, Bu. Oke, bayangannya 730 cm. Sekarang, kalian bandingkan dengan tinggi benda yang bisa diukur tingginya dan ada bayangannya. Bu, kalau gawang boleh tidak, Bu?
Boleh? Gimana kalau tinggi bayi haki aja, Bu? Boleh juga. Teman-teman, kita ukur tinggi bayi haki aja yuk. Ayo. Ya, silakan bayi haki diukur tinggi. Bayi haki juga bayangan bayi haki. Panjang bayangan bayi haki 70 cm. Tinggi bayi haki 160 cm. Ya, kalian sudah mendapatkan bayangan pohon, bayangan bayi haki, dan tinggi bayi haki. Sekarang silakan diskusikan oleh kalian bagaimana mencari tinggi pohon ini. Oh, ya, saya tahu, Bu. Berarti kita gunakan bukti bangunan, kan, Bu? Betul. Bayangan benda A berbanding bayangan benda B sama dengan tinggi benda A berbanding tinggi benda B, terus dilanjutkan perkalian silang, benar nggak, Bu? Bagus, kalian memang murid-murid ibu yang cerdas. Jadi dari hasil diskusi yang kita dapat, kita menggunakan rumus kesebangunan, yaitu bayangan pohon berbanding bayangan bayi haki sama dengan tinggi pohon berbanding tinggi bayi haki. Jadi 730 cm berbanding 70 cm sama dengan tinggi pohon berbanding 160 cm. Setelah itu diperkalian silang. Jadi tinggi pohon itu adalah 16.668 cm, 16,68 meter. Baik, berarti kalian sudah mendapatkan tinggi pohon yang tinggi ini. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ternyata asik ya belajar matematika di luar kelas. Ibu, kalau untuk materi selanjutnya, apakah kita bisa belajar di lingkungan sekolah lagi seperti ini? Bisa, ya. Kalian untuk materi bab berikutnya mengenai bangun datar, bangun ruang sisi lengkung. Ya, contohnya ada pohon atau pot bunga berbentuk tabung. Juga ada lampion berbentuk bola. Kalian bisa mencari luas dan volume tabung dan bola tersebut. Hore, terima kasih, Bu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Pelajaran bahasa Inggris, mereka mengadakan storytelling tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Okay, today we will study English here in your school environment. But before we continue our lesson, I want to remind you. Ibu ingatkan, di sini sekarang kita pandemi ya nak ya. Jadi jangan lupa ibu mengingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Okay, students, yesterday I have taught you about descriptive text. Okay, really? Okay, do you still remember what is descriptive text? Okay, Gisti, what is it? Descriptive text is a text to describe a particular thing, person, animal, or place. Okay, good ya. Descriptive text is the text to describe a particular thing, animal, person, or place. Okay, thank you. And then, what is the structure of descriptive text? Okay, Aura. Identification and description. Identification and description. Okay, what is identification? Amel, you know what is it? Identification biasanya tentang pengenalan, Okay. satukan. Oke, ya. Jadi identification itu tentang pengenalan apa yang akan kita sampaikan di dalam descriptive text tersebut, ya. Selanjutnya ada description. What is description? Biasanya isinya merupakan hal apa saja yang berada dalam objek yang kita deskripsikan. Apa yang menarik dari objek tersebut. Okay, thank you. I think all of you have known about descriptive text. Yesterday I have given you assignment. Ya, kemarin Ibu udah ngasih tugas ya nak ya. Tugasnya adalah membuat satu teks deskriptif. Okay. Have you done it? Yes. Yes, okay. Now I want to know, please you show your descriptive text. Show to me. Right, show to me. Okay.
thank you. You have done all your assignment. Okay, and then, okay, I want one boy and one girl come here to tell about your descriptive text. Okay, one boy, who is he? Okay, Rizky, come here. And the girl? Okay, Kisti, come here. Okay, Rizky, what is the title of your descriptive? My beloved school. And you? My beloved school. Why? Why you have the same title in your descriptive? Maybe he copied me. No. Yes, really? No. Nyontek ya? No? Okay, no. Okay. Okay. Accidentally, your descriptive are the same, so I want you to tell us what is about your descriptive text. My beloved school. SMP Negeri 1 Waru is my beloved school. It is located on Jalan Kantor Pos Waru. It is around 300 meters from the main road. It is a beautiful school where I study. Okay, thank you. Good for Rizky. And then please, Kisti, please about description of your descriptive text. SMPN 1 Waru is beautiful and interesting. It has a very large area. It has 30 classrooms from grade 7 to 9, from A to J in each grade. Right in front of the entrance, there is a security guard's office. There is a little garden with SMPN 1 Waru sign. There is a library located on the left side of the series of heart-shaped flower pots. There is a teacher's office next to the small mosque, principal office, student cooperation room, language laboratory, a vice principal's office, and parking lots. We have also many plants that makes our school more shady and green. We also have a greenhouse that makes it comfortable. I love my school. Okay, of course, thank you. Give applause. Okay, thank you for Rizky and Kisti. You have tell us about your descriptive text. Okay, students, before I finish my lesson, okay, any question? Ada yang mau ditanyakan? No? Okay. Have you known about descriptive text? Oke, sudah paham ya nak ya? Ya. Oke, kalian betul-betul sudah paham karena kita belajarnya hari ini berbeda ya nak ya. Kita gunakan our school environment. Dan ketika belajar IPS, anak-anak belajar di perpustakaan dengan menggali informasi melalui internet yang ada di perpustakaan, melalui koran, dan melalui majalah-majalah yang ada di perpustakaan. Tentu saja dengan membatasi siswa yang datang dan memperhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kalian? Ini Pak, kami sedang mencari informasi tentang banjir di wilayah Kabupaten Cirebon. Kelihatannya Ayu juga sedang mencari informasi tentang banjir di Cirebon ya? Iya, betul Pak. Untuk apa kalian mencari informasi tentang banjir di Kabupaten Cirebon? Untuk mata pelajaran IPS, Pak. Kami harus mencari penyebab terjadinya banjir, dampaknya, dan bagaimana solusinya Pak. Wah, bagus itu. Bapak bangga kepada kalian. Tidak didampingi guru kalian? Didampingi Pak, Pak Ridwan sedang mengambil buku IPS di kantor. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Ridwan. Maaf, Pak. Saya baru ngambil buku di kantor. Oh iya, tadi anak-anak juga menyampaikan kepada saya. Baik, Pak Ridwan, saya lanjutkan untuk keliling di lingkungan yang lain. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Baik Pak. Mangga Pak Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi gambar lingkungan sekolah. Oh, baca gambar lingkungan ya. Iya. Sik asik, ayo belajar lingkungan sebagai
Kesenangan anak-anak belajar dalam lingkungan sekolah ditandai dengan apa yang mereka nyanyikan di tayangan awal dan di akhir episode kali ini. Mereka menyanyikan sebuah lagu tentang bagaimana mereka senangnya belajar di lingkungan sekolah. Jadi, sekolah bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Tidak hanya buku, tidak hanya guru, tetapi lingkungan sekolah merupakan sumber belajar bagi anak-anak. Terima kasih. Itulah tayangan episode kita, lingkungan sekolahku sebagai sumber belajar bagiku, bagi murid-murid, bagi siswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon.